Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five! Wah, semuanya sudah siap ya untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengatakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan
semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan buat setiap kami, untuk kami anak-anak-Mu boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai, melindungi kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini, sepanjang ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semuanya adik-adik masih semangat ya. Kita itu tahu nggak? Kasihnya Yesus itu besar sekali. Kasih Yesus itu indah sekali. Bahkan lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari apa lagi? Lebih indah dari bintang-bintang yang ada di langit. Dan juga lebih indah dari bunga yang ada di taman. Nah, sekarang kita pujikan pujian ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semuanya boleh bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan, kita pujikan dengan semangat. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa sih? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu kasihnya itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga-bunga yang ada di taman. Itulah kasihnya Yesus. Nah, Yesus itu juga sangat mencintai kita. Yesus mencintai Lost Sevi, mencintai adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi kita juga harus mencintai orang lain. Karena Yesus cinta dengan kita, jadi kita juga harus mencintai orang lain. Nah, kita mau pujikan satu buah pujian yang berkata, Yesus itu pokok dan kita carangnya. Semuanya masih dengan penuh semangat. Yesus pokok, kita carangnya. Kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya.
Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus, oh kita caranya, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yeay, silahkan duduk kembali. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berikan sikap yang paling baik, sikap yang paling manis buat Tuhan Yesus, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Kita mau pujikan, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Jadi walaupun kita masih kecil, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita pujikan sekali lagi, mata kecil ini, mulut kecil ini. Walaupun kita masih kecil, kita percaya Tuhan memakai kita. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu.
bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Sekarang Roso Cewi mengajak adik-adik untuk berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, memelihara, menyertai sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik beberapa minggu kemarin adik-adik sudah mendengarkan tentang hakim-hakim. Ada Hakim Gideon, ada Hakim Ehud, dan pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan yaitu tentang Hakim Yefta. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang 11 ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Mengapa Tuhan memakai Hakim Yefta untuk menyelamatkan bangsa Israel? Kenapa ya Roso Cewi? Atau mungkin bangsa Israel meninggalkan Tuhan, berbuat dosa lagi, atau menyembah patung-patung berhala yang dibuat? Mau tahu adik-adik? Gini ceritanya. Adik-adik, Yefta tinggal di suatu daerah yaitu di Israel. Suatu hari adik-adik, di daerah Gilead itu diserang oleh orang-orang Amon. Orang-orang Amon marah sekali. Mereka menyerang daerah Gilead, yaitu tempat tinggal Yefta. Kenapa ya? Kenapa daerah Gilead diserang oleh orang Amon? Mereka mengira orang-orang Gilead itu telah merampas tanahnya orang Amon. Itu sebabnya adik-adik. Sehingga orang-orang Amon itu menjadi marah dan menyerang orang-orang Gilead. Orang-orang Gilead takut sekali. Tidak ada satupun yang berani menyerang orang-orang Amon. Akhirnya mereka mengajak Hakim Yefta untuk menjadi pemimpin membantu menyerang orang-orang Amon. Akhirnya apa yang terjadi? Yefta menang. Yefta telah mengalahkan orang-orang Amon. Adik-adik, kita harus tahu loh ya, siapa sih Hakim Yefta itu? Pengen tahu nggak? Oke, dengerin baik-baik ya. Hakim Yefta itu dia pernah diusir dari rumahnya. Saudara-saudaranya benci Yefta. Dia dipukul, dicubit, diolok-olok,
sampai diusir dia. Mereka tidak suka kepada Yefta. Kasihan ya. Bagaimana perasaan Yefta waktu itu? Kalau mungkin kita atau adik-adik ya, kalau ada temanmu yang ngolok-ngolok atau mungkin tidak mau berteman dengan kamu, atau ini sana jauh-jauh, oh nggak mau dekat sana pergi, pasti rasanya sedih, ya kan? Nggak ada yang mau dengan kita, terus diolok-olok, dicubit-cubit. Mungkin itu yang dirasakan Yefta waktu itu adik-adik. Nah, dan suatu saat adik-adik, orang-orang mencari Yefta. Yefta, tolong kami ya. Kamu jadi pemimpin dan membantu kami untuk menyerang orang-orang Amon. Mau enggak kira-kira Yeftanya? Yefta mau, Yefta bersedia. Kenapa ya Yefta kok bersedia? Kenapa Yefta kok mau ya adik-adik ya? Karena Yefta percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong dia. Akhirnya Yefta membantu orang-orang Gilead untuk menyerang orang-orang Amon. Yefta menang. Yeay! Adik-adik, kita boleh belajar melalui Yefta ya, bahwa kita tidak boleh membenci teman kita, mengolok-olok teman kita, atau menjauhi apapun latar belakang mereka adik-adik. Dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tahu enggak? Yefta menang itu bukan karena Yefta itu kuat, gagah. Bukan. Tapi Yefta mengandalkan Tuhan. Meskipun Yefta kuat. Nah enggak? Waduh. Aku enggak mau belajar lagi. Ataupun aku enggak mau melakukan sesuatu lagi yang disuruh sama mama, enggak mau aku. Ya. Karena apa? Pokoknya aku sudah bisa, aku enggak mau. Apalagi aku disuruh berdoa sebelum belajar. Aku kan sudah pandai. Nah, adik-adik kita harus belajar seperti Yefta ya. Meskipun dia kuat, dia pahlawan yang gagah perkasa, tapi Yefta tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai siapa saja. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang. Meskipun orang lain menganggap, wah itu keluarganya kok begini, udahlah aku tidak mau berteman. Tidak, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Ya, dan Tuhan ingin kita seperti Yefta mengandalkan Tuhan, yaitu berdoa. Contohnya, misalkan kalau kita dalam kesulitan atau kita nggak bisa melakukan sesuatu, aduh gimana ini ya gimana? Nah, kita harus belajar seperti Yefta, yaitu berdoa, mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita karena Tuhan mengasihi kita dan Dia sanggup melakukan semuanya. Karena Tuhan Maha kuasa. Asal kita mau percaya sungguh-sungguh. Asal kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Seperti Yefta. Siapa adik-adik yang di rumah yang mau seperti Yefta? Bagus. Ya adik-adik ya. Jadi kita harus apa tadi? Harus belajar seperti Yefta. Kalau Cewi ulangi ya, kita harus mengasihi teman kita tanpa melihat latar belakang mereka. Karena Tuhan akan memakai siapa saja. Meskipun orang lain menganggap, ini dari keluarga begini, aku nggak mau berteman.
tapi Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan akan memakai siapa saja untuk melayani Dia. Dan kita harus seperti Yefta yang selalu mengandalkan Tuhan. Aku udah pintar, aku nggak usah berdoa. Tidak, tapi kita harus seperti Yefta yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan senang sekali kepada anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yuk, sekarang Loso Jai mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan keterbatasan kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh meneladani Hakim Yefta. Kami tidak membenci, tapi kami boleh mengasihi teman kami tanpa melihat latar belakang teman kami. Seperti Tuhan juga mengasihi kami. Dan Tuhan, tolong kami juga Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam kesulitan apapun ya Tuhan yang kami lakukan, kami tidak lupa untuk selalu berdoa, bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh simpan dalam hati kami dan kami boleh melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Senang sekali hari ini Loso Tuti bisa berjumpa kembali dengan adik-adik Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Terima kasih karena kalian sudah setia beribadah hari ini. Adik-adik, Loso Tuti akan umumkan siapa yang menjadi pemenang di dalam lomba kostum edisi Imlek minggu yang lalu. Sebelumnya, Loso Tuti akan menampilkan siapa saja teman-teman kita yang ikut dalam lomba kostum. Ini dia. Dan pemenangnya untuk kelas kecil adalah Belisia dan Davian. Mana tepuk tangannya? Terima kasih untuk Belisia dan Davian. Kalian telah memenangkan lomba kostum edisi Imlek khusus untuk kelas kecil. Yang kedua, Loso Tuti akan umumkan siapa yang menjadi pemenang untuk kelas besar. Tara, ini dia, ada Leticia dan Kalistin.
Selamat untuk Leticia dan Kalistin, kalian telah menjadi pemenang untuk lomba kostum kelas besar. Nah, adik-adik, bagi setiap adik-adik yang sudah ikut di dalam lomba kostum edisi Imlek yang tidak mendapat juara, jangan bersedih. Karena kami Lose Sekolah Minggu tetap memberikan bingkisan bagi kalian yang sudah berpartisipasi. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang lain yang belum ikut bergabung, untuk kedepannya bisa ikut bergabung kalau ada lomba-lomba ya. Oh ya, untuk minggu depan kita masih tetap harus ibadah di rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.